Assalamualaikum teman-teman investor dan trader, gimana kabarnya? Semoga sehat dan berbahagia. Crypto Story hari ini akan kembali mengupdate harga dan berita seputar cryptocurrency. Semoga bisa sedikit menambah info bagi teman-teman yang trading maupun investasi di dunia kripto. Disclaimer, info yang kami sampaikan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Jadi pastikan setiap keputusan yang teman-teman ambil sudah melewati analisa teknikal maupun analisa fundamental. Mengingat market kripto memiliki risiko yang sangat-sangat tinggi. Baik, seperti biasa untuk pertama-tama kita cek harga kripto kita hari ini. Untuk harga kripto kita hari ini, Bitcoin hari ini mengalami penurunan sebesar 0,15% seperti yang teman-teman perhatikan di layar. Untuk Bitcoin sendiri saat ini berada di harga 39.509,28 US dollar. Nah, hari ini agak spesial sebelum saya lanjutkan karena hari ini saya akan selain memberikan info terkait dengan cryptocurrency, kita juga ada sedikit analisa tambahan ya. Jadi itu untuk tambahan referensi teman-teman di masing-masing koinnya. Jadi untuk koin di sini kita nggak akan ngelihat chart secara satu-satu agar mempersingkat waktu. Nanti akan saya bahas untuk koinnya di masing-masing koin di 5 koin besar. Baik, untuk kedua hari ini Ethereum mengalami kenaikan sebesar 0,82%. Saat ini Ethereum berada di harga 2.633,45 US dollar. Disusul oleh Binance mengalami kenaikan sebesar 0,30%. Saat ini berada di 375,01 US dollar. Di koin keempat ada XRP. XRP masih juga mengalami kenaikan sebesar 0,37%. Saat ini berada di harga 0,7.411. Setelah XRP ada Cardano mengalami penurunan sebesar 0,21%. Saat ini berada di harga 0,8.078 US dollar. Disusul oleh Solana mengalami kenaikan 1%. 0,01% berada di harga 82,91 US dollar. Dan masih banyak koin-koin lainnya, ada Polkadot, Dogecoin, ada Shiba Inu, Polygon, Cronos, Cosmos, Chainlink, Decentraland, dan The Sandbox. Baik teman-teman, untuk updatean hari ini ini dari cryptobriefing.com dari US tepatnya. Jadi bertanggung jawab atas perkembangan digital pemerintah eksekutif Biden dibongkar. Jadi pemerintah HS mengeksplorasi kebijakan baru untuk kripto dan blockchain untuk melindungi konsumen dan mempromosikan inovasi Amerika. Jadi kalau kita melihat saat ini sepertinya US sudah sedikit demi sedikit membuka pintu tentang kripto. Tentunya kebijakannya masih akan selalu disesuaikan dengan kebijakan yang ada di US sendiri ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Pesanan akan membuat kebijakan baru. Awal hari ini Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang telah lama ditunggu-tunggu tentang strategis pengaturan cryptocurrency, berjudul Perintah Eksekutif untuk Memastikan Perkembangan Aset Digital yang Bertanggung Jawab. Dokumen tersebut terutama meminta penelitian dan proposal kebijakan baru untuk kripto, aset digital, dan blockchain atau teknologi buku besar dan digital sebagai lembaga pemerintah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi memang walaupun kripto sepertinya ada angin segar dari US, tentunya dari government, dari pemerintah di US sendiri juga tetap sedang merancang regulasi yang berlaku tentang kripto untuk US sendiri, karena mau bagaimanapun juga US tidak akan bisa meninggalkan kripto karena memang ini sudah eranya, kalau menurut saya sih seperti itu ya.
Ini mencatat bahwa perkembangan kripto sebagian besar ada di dalam lingkup undang-undang dan peraturan domestik yang ada. Tetapi pengembangan dan adopsi berkembang serta terkontrol tidak konsisten memerlukan pendekatan pemerintah yang terkoordinasi. Ini kan benar kan? Jadi memang pemerintah di sana walaupun tetap mendukung, regulasinya tetap mereka juga sambil jalan sedikit demi sedikit memperbaiki untuk regulasinya ya. Oke, kita next. CBDC sedang diperiksa, ini untuk judulnya. Jadi pemerintah tersebut menguraikan kebijakan tentang mata uang digital bank sentral atau CBDC. Aset seperti itu kemungkinan akan didukung oleh dolar Amerika dan dikeluarkan oleh bank sentral, yaitu sistem The Fed. Meskipun pemerintah eksekutif tidak menjanjikan bahwa AS akan membuat CBDC, dikatakan bahwa pemerintah Biden menempatkan urgensi tertinggi pada penelitian dan pengembangan dari CBDC. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan menilai tindakan yang diperlukan untuk meluncurkan CBDC jika hal itu dianggap sebagai kepentingan nasional. Nah, jadi walaupun bank sentralnya atau CBDC-nya juga sedang melakukan penelitian, tetap pemerintah berhati-hati dalam mengambil langkah nih. Kalau kita lihat sih seperti itu nih dari beritanya ya. Next, selanjutnya pemerintah membahas upaya stablecoin global. Pemerintah Biden mengatakan melihat manfaat dan menunjukkan kepemimpinan Amerika Serikat dalam percakapan CBDC internasional dan proyek percontohan. Jadi proyek CBDC tersebut ini akan menjadi salah satu prototipe untuk US sendiri menangani tentang peraturan dan kebijakan tentang kripto itu sendiri ya. Kita coba lihat di berita selanjutnya. Biden kripto, IO mengangkat Bitcoin. Jadi kalau kita lihat di sini, Joe Biden sangat terbuka juga untuk kripto. Coba kita lihat untuk di news. Ini beritanya dari news btc.com ya teman-teman. Jadi pada hari Kamis kemarin ya, lonjakan Wall Street yang kuat bercampur antisipasi tentang perintah eksekutif cryptocurrency Presiden AS Joe Biden membantu pemulihan mata uang digital seperti Bitcoin yang hampir 10% menjadi sekitar 42.000 US dollar. Jadi berkat Joe Biden peningkatannya hampir 10% hingga menyentuh level harga 42.000 US dollar. Berbicara tentang taruhan aman, tampaknya prognosis positif di Spakwell untuk Bitcoin menjadi banyak bobot, terutama sekarang pemerintah AS menyatakan minat kuat pada kripto dan potensinya untuk membentuk status quo tentang keuangan. Jadi berita hari ini memang saya fokuskan tentang US karena mau bagaimanapun juga kebijakan tentang suku bunga yang dirilis oleh The Fed selaku bank sentral Amerika juga akan berpengaruh tentang pergerakan harga kripto itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga boleh nih cari-cari info terkait kebijakan apa nih yang akan US dan Presiden Joe Biden ambil di kemudian hari. Apakah beritanya bisa positif atau negatif, itu juga boleh teman-teman lengkapi beritanya. Jadi kalau untuk updatean berita mungkin sementara saya cut sampai berita tentang kebijakan dan rencana yang dirilis oleh Amerika Serikat ya. Setelah ini kita coba lihat analisa seperti yang saya janjikan. Tadi ini analisa harga tepatnya di minggu ini ya, mungkin bisa berlaku dalam beberapa hari ke depan juga. Ini salah satu referensi ya teman-temannya, bukan berarti ini analisa yang pasti. Ini salah satu referensi yang saya juga dapatkan dari cointelegraph.com. Di sini ada Bitcoin tentunya, ada Ethereum, Binance, ada XRP, ada ada Luna, Solana, ada dan Dogecoin segala macam. Tapi mungkin saya akan ada beberapa aja yang akan saya sampaikan, tidak semuanya. Jadi kita coba lihat di sini ada
Bitcoin dan beberapa altcoin menunjukkan tanda-tanda awal bahwa tren beruang bisa berakhir. Tetapi mengatasi level lebih tinggi mungkin terbukti lebih menjadi satu tantangan. Nah, tantangannya apa? Tentunya banyak juga berita-berita yang mendukung hal tersebut. Namun ahli strategi komoditas senior Bloomberg Intelligence Mike McGlone terdengar berhati-hati ketika mengingatkan bahwa situasi geopolitik saat ini melonjaknya harga minyak mentah menyebabkan resesi global. Bitcoin dan Ethereum dapat menghadapi tekanan jual pada awalnya. McGlone memperingatkan bahwa jika ekuitas AS pasar jatuh, Ether bisa turun ke 1.700 US dollar karena berkorelasi erat dengan Nasdaq 100. Jadi sebelum masuk ke analisa, ini sedikit info ya tentang salah satu efek dari misalnya harga minyak mentah dunia apa nih kaitan dengan Bitcoin dan kawan-kawan ya. Baik teman-teman, untuk koin pertama saya akan bahas akan sedikit menginfokan tentang Bitcoin seperti biasa karena memang koin terbesar di sini valuasinya di Bitcoin. Kegagalan bearish maksudnya untuk menarik harga di bawah support langsung di 37.000 US dollar mungkin telah menarik pembelian kuat oleh para pembeli. Bitcoin telah melonjak di atas rata-rata pergerakan pada tanggal 9 Maret 2022. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan di sini untuk chartnya, nanti boleh disesuaikan kembali ya untuk chartnya. Jadi indeks kekuatan relatif RSI telah melompat ke wilayah positif menunjukkan bahwa momentum akan berubah menjadi bullish jika pembelian mempertahankan harga di atas rata-rata pergerakan. Pasangan Bitcoin naik ke zona overhead antara 45.000 US dollar dan garis resistensi dalam saluran naik. Jadi beruang diharapkan untuk mempertahankan zona ini dengan penuh semangat. Jadi di sini market memang susah kita tebak pastinya teman-teman. Jadi apabila marketnya sudah hampir menyentuh di harga 45.000 seperti yang tadi saya sampaikan di berita itu di Cointelegraph, di situ mungkin teman-teman boleh lebih hati-hati, lebih waspada dalam mengambil posisi, apakah itu mengambil posisi baru atau sebaliknya ya teman-teman ya. Oke, kita next di koin berikutnya ada Ethereum. Bear tidak dapat memanfaatkan penembusan di bawah segitiga simetris. Pembelian kuat oleh pembeli dekat 2.400 US dollar memulai pemulihan dan Ethereum telah memasuki kembali di segitiga. Maksudnya segitiga ini di analisa ini kan hanya bahasa saya teman-teman, jadi tinggal disesuaikan. Oke, Banteng mencoba untuk, artinya bullish, mencoba untuk mendorong mempertahankan harga di atas rata-rata bergerak. Jika mereka melakukan itu, pasangan Ethereum bisa rally ke garis resistensi atau yang segitiga tadi itu. Jika bullish menghapus penghalang itu akan menyarankan kemungkinan awal dari uptrend baru. Nah, jadi pasangan pertama-tama rally menuju sekitar 4.000 US dollar. Jadi teman-teman untuk harganya jadi sekitar 2.400 itu memang daya belinya memang lagi tinggi. Kita harapkan seperti yang diberita di sini, rally bisa menembus angka 4.000 US dollar untuk Ethereum itu sendiri. Apakah bisa atau tidak, kita berharap dan berdoa saja ya teman-teman ya. Next di koin selanjutnya ada XRP. Kenaikan terus mempertahankan sekitar 50 hari menunjukkan permintaan yang kuat di level yang lebih rendah. Pembelian sekarang mencoba untuk mendorong mempertahankan Ripple atau XRP di atas garis tren lurus. Jika berhasil, pembelian akan dipercepat. Pasangan XRP dapat rally ke zona overhead sekitar 0,85 dan 0,91. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada koleksi XRP di sini, kalau kita lihat secara tren memang XRP masih downtrend. Cuman kita juga tidak menutup kemungkinan kalau seperti Bitcoin bisa kembali rebound naik ke atas. Tentunya saya yakin XRP juga bisa juga naik karena tetap berdampak dengan harga koin-koin yang lainnya ya. Oke, setelah XRP ada Binance. Mungkin saya agak
dipercepat ya teman-teman. Binance Coin telah menembus di atas simple atau moving average dalam 50 hari di harga 392 US dollar jika bull mempertahankan level yang lebih tinggi. Pergerakan dapat menembus resistensi overhead sekitar 445 US dollar. Nah, jadi di level 445 ini semoga resistensinya kuat nih ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari analisa yang Cointelegraph sampaikan di sini ya. Nah, jika bull gagal mempertahankan harga di atas 50 hari, bear akan mendapat peluang untuk menarik pasangan menuju support di kisaran harga 350 US dollar. Jadi supportnya di sini boleh juga untuk menjadi catatan sekitar di posisi 350 US dollar ya, 30 bukan 350.000 ya, tapi 350 US dollar. Oke, ya untuk penutupan di sini ada Solana. Solana memantul dari support kritis di 81. Di 81 US dollar menunjukkan permintaan yang kuat pada level ini ya. Jadi dapat di posisi 81 ini lumayan strong untuk Solana ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ada koleksi Solana, jika sudah menyentuh 81 boleh dicek kembali. Banteng sekarang akan mencoba mendorong harga Banteng sekarang akan mencoba mendorong harga di atas garis tren turun. Jika mereka berhasil melakukannya, akan membatalkan pola segitiga yang sedang berkembang. Jadi mendorong harga menuju resisten sekitar di overhead di posisi harga sekitar 122 US dollar. Jadi bagi teman-teman ini memang ada peluang mungkin untuk Solana sendiri itu di posisi 81, permintaannya tinggi, bisa kembali mendorong ke lebih tinggi di posisi 122 US dollar. Baik teman-teman, untuk analisa, untuk infonya mungkin hari ini karena saya terlambat upload di satu hari ini, saya mohon maaf karena sesuatu dan lain hal, saya mohon maaf. Dan untuk infonya saya juga akan tetap lengkapi, selain info juga analisa saya akan sampaikan jika saya mendapatkan info atau berita-berita seputar cryptocurrency ya teman-teman ya. Kita berharap dunia kembali aman, damai, kita semua sehat ya. Semoga teman-teman juga saya doakan sehat, tradingannya semoga lancar, investasinya juga semoga semakin bertambah. Baik teman-teman, apabila ada kritik, saran dan masukan boleh disampaikan di kolom komentar. Tentunya dalam penyampaian saya juga masih ada kekurangan, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang teman-teman sudah berikan. Saya dari Crypto Story mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.